cuman masih berpingkot lagi, nyasar dinding, mulai belajar berjalan. Itu Nabi umur 4 bulan dah nyasar dinding berjalan. Berjalan selangkah 2 langkah nyasar dinding. Umur 5 bulan itu sudah melepas dah berjalan, kada lagi nyasar dinding, dah berjalan curang. Umur 6 bulan laju dah. Jadi 5 bulan sudah kada berpingkot lagi berjalan. Umur 6 bulan dah laju dah berjalan. Umur 7 bulan belelah dah kemana-mana dah belelah. Itu berjalannya itu dah belelah kemana-mana dah. Umur 8 bulan dah berpandil. Jadi ucapannya itu sudah bisa didengar, kemudian jelas bisa dipaham. Umur 8 bulan. Umur 9 bulan fasih, bifasihin nutqi wa lancar. Kalau bahasa Banjarnya lantih dan berpandil. Umur 9 bulan Nabi fasih dan berpandil. Ada lagi nang kadang tahun. Kalau anak-anak wahidi sampai 2-3 tahun ini berpandil, paling-paling umanya yang ngerti. Orang kadang ngerti, belum namanya disebutnya, belum jelas lagi. Umanya ada yang ngerti, kata-kata bukan mendengar. Orang lain kada dengar, namanya sebutnya. Nabi umur 9 bulan fasih dah berturut-turut kata. Dan ketika umur 10 bulan, Nabi sudah bermain panah-panahan, dah bermain. Kalau waktu kita kanak-kanak dah main pedang-pedangan, dah main lastik, cakar gitu. Nabi umur 10 bulan dah bermain panah-panahan. Sampai umur 2 tahun sama kayak kita, Nabi pun disapih. Jadi kada lagi menyusu dengan Halimah. Umur 2 tahun Halimah pun menyapih Nabi, kada menyusu lagi. Setelah itu Halimah pun mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya, karena sedikit kontrak dahulu upah menyusui Nabi itu 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan lagi kepada Aminah. Dengan berat hati, karena sudah janji, maka Halimah pun berangkat ke Mekah membawa Nabi, menyerahkan Nabi kepada ibunya. Dengan terisak tangis terurai air mata, kemudian Halimah meminta kembali kepada Aminah, hendak menggaduh Nabi masih lagi. Nah 2 tahun ini kena payah perubahan lagi. Pokoknya aku nak jaga. Karena Halimah ketika menggaduh Nabi itu kelihatan nampak jelas perubahan Halimah. Asal mulanya fakir miskin, ketika membawa Nabi ke rumah dikayakan oleh Allah. Ketika dari kampung ke Mekah itu meninggalkan unta dan kambing yang kurus-kurus. Ketika dari Mekah pulang ke rumah membawa Nabi, sudah dilihat kambing itu gemuk-gemuk dan penuh dengan air susu. Jadi kelihatan berkah membawa Nabi. Dan kehidupan Halimah pun drastis berubah. Maka ketika itu sudah sampai 2 tahun diserahkan, minta dikembalikan lagi, minta pulang. Maka Nabi pun diasuh oleh Halimah 4 tahun. 2 tahun menyusu, 2 tahunnya diasuh digaduh oleh Halimah. Nah ketika Nabi berumur 4 tahun, Nabi sudah mengembala anak-anak domba, sudah mengembala begawi dari kita. Namun kita ini umur 4 tahun dan tahu apa belum. Nabi sudah mengembala. Nah ketika itulah terjadi, ketika sedang Nabi mengembala kambing di belakang perumahan penduduk, datanglah 2 malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Kemudian Nabi pun dibawa ke atas gunung. Wa syaqqal malakani sadrahu syarifa ladaiha.
Dua malaikat itu pun membedah dada Nabi yang mulia ketika Nabi masih berada di asuhan Halimah. Dibedah Nabi itu mulai dari lubang leher, dari lubang leher ini dari lubang leher sampai di bawah pusat dibedah. Wa akhraja minhu 'alaqatan damawiyyah wa akhraja ay qalbihi ba'da syaqqihi 'alaqatan ay qit'atan damin munaqidah damawiyyatan sauda. Kemudian dua malaikat itu pun mengeluarkan hati Nabi. Setelah dibedah, dikeluarkan dari hati Nabi itu 'alaqah, segumpal, ada segumpal yang pekat, sauda, warnanya hitam, kadang seperti darah. Segumpal warna hitam seperti darah dikeluarkan dari hati Nabi. Waqad warada fi ba'd riwayati anna al-mukhraja min qalbihi mudghatani saudawa. Tersebut juga dalam keterangan dari beberapa riwayat. Sebahagian riwayat menyebutkan bahwa yang dikeluarkan oleh malaikat dari hati Nabi itu ada dua gumpalan. Ada dua gumpalan seperti darah warna hitam dikeluarkan dari hati Nabi. Wa azala minhu ay qalbihi hadha syaitan. Kemudian dua malaikat itu pun menghilangkan dari hati Nabi itu hadha syaitan, bagian syaitan, tempat bersarangnya syaitan. Fa inna tilkal 'alaqata hadha syaitan min kulli mauludin yalqil waswata fiha illa Isa alaihi salam. Pada gumpalan berwarna hitam itu, disitulah tempat bersarangnya syaitan, dan itu ada pada tiap-tiap orang yang dilahirkan. Jadi semuanya manusia itu ada hazu syaitan di dalam hati itu. Disitulah syaitan akan menghembuskan was-was di dalam hati itu. Makanya mengangkat takbir supaya kada takut tembus. Sampai 5-6 kali itu was-was itu tuh hazu syaitan. Di situ tuh syaitan menghembuskan was-was. Nah, jadi siapapun ya, semuanya kita itu ada hazu syaitan, sarang tempat syaitan di hati. Di situ ia menghembuskan was-was di dalam hati manusia. Kecuali Nabi Isa kan dia ada dalam hatinya tuh hazu syaitan. Itu memang sudah kehendak Allah. Wa yakunu fiha al-hasad wal hiqq wasyahwatu an-nafsiyah wa sairul akhlaqir radiyah. Dan di dalam gumpalan itulah bersarangnya sifat hasad, iri, hiqdu, dengki, syahwat, dan semua perangai-perangai yang buruk. Sum'ah, ujub, takabur, riya, itu semuanya tuh sarangnya tuh udah dihazun syaitan yang ada di alaqah, gumpalan hitam seperti darah di dalam hati. Itu tempatnya syaitan. Nah, hati Nabi itu dikeluarkan oleh dua malaikat tuh, dihilangkan tuh, hazu syaitan itu dibuang. Wa bisalji ghasalah ay qalbahu. Kemudian hati Nabi itu dicuci oleh dua malaikat itu dengan salju. Wasalju ma'un jamid fa innahu yubarridul quluba wa yanzifu. Salju, kalau kita salju di sini, kalau makna salju itu ma'un jamid, air beku. Kalau bahasa kita air es, dingin.
Karena air yang dingin, air es itu menyejukkan hati, juga membersihkan hati. Jadi hati Nabi itu dikeluarkan, kemudian dibuang, ada bagian syaitan, segumpalan hitam seperti darah dibuang. Kemudian hati Nabi itu dicuci dengan salju air dingin untuk menyejukkan hati Nabi dan membersihkan. Wa kana fi ina'in min zahab. Air salju itu berada di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Jadi malaikat Jibril dan malaikat Israfil itu bawa baju itu pakai bejana, pakai wadah. Ya katakanlah kayak kita umpama bawa biskup atau timba, cuma biskupnya terbuat dari emas. Wa fi dzalika ima'un ila zihabi hadzi syaitan anhu bi ismati rabbih. Jadi kejadian Nabi itu dibedah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, lalu dibuang hadzi syaitan. Kenapa mati harus kayak itu? Ini isyarat menunjukkan bahwa dihilangkannya bahagian syaitan yang ada di dalam hati Nabi itu sebagai ismah, pemeliharaan, penjagaan Allah. Jadi Nabi itu maksum terpelihara. Jadi terpelihara Nabi maksum teman, dibuang hadzu syaitan yang ada di dalam dada, dibuang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terpelihara, terjaga oleh Allah. Itu bukan dari mulai Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, dari mulai semenjak kecil sudah maksum, terpelihara, terjaga. Kadang istilah Nabi waktu halos itu, kalau istilah kayak kita ini nawaki hafalan orang, naik jaburan tidak. Karena Nabi waktu kecil sudah maksum, terpelihara, terjaga. Dari istilah waktu katakan Nabi ya Pak, bisakah menjadi jeburan dari istilah itu, atau lawaki buah pohon kurma orang Nabi waktu kecil sudah dijaga maksum. Bahkan di dalam kitab-kitab lain itu disebutkan ketika Nabi beranjak dewasa, sama seperti umumnya kita beranjak dewasa. Kalau waktu beranjak remaja. Jadi ketika Nabi beranjak remaja, sama kayak kita beranjak remaja itu kan lihat buber-bubernya aja. Itu pada tahun apa gitu, pokoknya begini apa. Jadi pernah suatu hari di sebelah kampung ada mengadakan pesta. Kalau kayak orang Bali ibadatnya tuh sebelah kampung organ. Tertimbullah di dalam hati itu hendak pulang juga. Tapi ketika itu dijaga oleh Allah, pada malam itu dingantukkan teguring Nabi sampai siang. Akhirnya ada tertular. Memang dijaga Nabi itu. Belum lagi jadi Nabi dan dijaga, dipelihara, maksum. Jadi maksumnya Nabi itu tuh dari semenjak kecil dan dijaga. Makinnya sampai itu di Nabi itu konsep maksum itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Wa mala'ahu ay qalbahu hikmatan wa ma'aniya imaniyah. Kemudian dua malaikat itu pun memenuhkan hati Nabi itu diisi dengan hikmah dan ma'aniya imaniyah. Hikmah itu ayat nubuwah. Jadi hati Nabi itu sudah dicuci, diisi dengan nubuat. Wal aula tafsiruha bi itqanil ilmi wa ihsanil amal. Kadza bi syarhi syifa. Cuman kata di sini kan dua malaikat itu memenuhkan hati Nabi itu dengan hikmah. Apa yang dimaksud hikmah? Sebahagian penafsiran menyebutkan hikmah itu nubuat kenabian. Cuma kata Syekh Nawawi Banten, wal aula tafsiruha bi itqanil ilmi wa ihsanil amal.
Hikmah yang dimaksud hikmah itu apa? Tafsirnya yang lebih tepatnya itu adalah penguasaan ilmu dan penguasaan amal-amal yang baik. Jadi hikmah itu penguasaan ilmu dan penguasaan amal kebaikan. Itu ditumpahkan ke dalam hati Nabi. Seperti itulah kata Syekh Nawawi Banten, keterangan yang kami dapat di dalam syarah kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa itu sama tarikh riwayat Nabi dikarang oleh Qadiyah. Kemudian kitab Asy-Syifa itu disyarahkan oleh Syekh Ali. Nah, di dalam syarahan kitab Asy-Syifa itulah keterangan yang dimaksud hikmah itu adalah itqanil ilmi wa ihsanil amal. Cakep dalam keilmuan, cakep pulang dalam kebaikan amal. Itu dipenuhi dada Nabi, hati Nabi. Wa ma'aniya imaniyah, dan makna-makna keimanan. Ay ziyadata imanin wa tasdiqin wa ziyadata asrar. Artinya tambahan keimanan dan tasdiq, pembenaran, juga tambahan ilmu, rahasia-rahasia alam ghaib. Jadi hati Nabi itu dipenuhi dengan tambahan keimanan. Jadi memang para nabi itu imannya semakin hari semakin bertambah terus. Lain pun kita, iman kita ini tak kadang bertambah, tak kadang berkurang. Mun pastinya bertambah, rajin lebih ibadah. Mun pas berkurang, itu bisa mulai. Aina dulu setemat lagi nanggung, berkulir itu pas iman turun. Jadi kita ini turun naik. Lain pun malaikat imannya tetap ada bertambah, ada berkurang. Itu Pak. Amun para nabi, terlebih lagi nabi kita itu semakin bertambah terus. Karena memang ketika dibedah itu memang dipenuhi hati nabi itu dengan ma'aniyah imaniyah, tambahan keimanan. Summa ba'da raddi qalbihi makana khatahu wa bi khatamin nubuwati khatamah. Kemudian setelah selesai itu, maka hati Nabi dikembalikan ke tempat semula. Dari bedah dikeluarkan hati Nabi, dicuci, kemudian diisi dengan hikmah, dengan ma'aniyah imaniyah. Kemudian hati Nabi diletakkan ke tempat asalnya semula. Khatah, maka dua malaikat itu menjahit dada Nabi. Khiyafatan ma'nawiyah. Cuma yang dimaksud menjahit di sini, menjahit secara maknawi, bukan secara lafzi. Kalau secara lafzi itu kayak orang-orang yang dioperasi, dijahit, bujur-bujur dijahit. Cuma maksud Nabi ini dijahit, nah ini dijahit secara maknawi. Maksudnya, ay amarra ahaduhuma yadahu ala mafraqi sadri fal ta'ama halah. Artinya salah seorang dari dua malaikat itu mengusapkan tangannya di atas belahan dada Nabi. Fal ta'ama halah, maka seketika itu pulih kembali. Jadi maksud menjahit itu dikusap. Jadi salah seorang dari malaikat Jibril dan Israfil itu mengusapkan tangannya di dada Nabi. Pas dibusuk, pulih kembali seperti sedia kala, ada bebekas. Wa bi khatamin nubuwati khatamah. Kemudian dengan khatamun nubuwah, kemudian dengan khatamun nubuwah khatamah, dua malaikat itu menyinggil hati Nabi. Jadi imbah sudah selesai, kemudian disinggil itu dicap. Wa bi khatamin nubuwah, dan dengan khatamun nubuwah khatamah, dua malaikat itu menyinggil hati Nabi, ay qalbahu,
li'alla yasila ilaihi ma la yaliqu bi jalali rabbih, agar supaya tidak ada sesuatu pun sampai ke dalam hati Nabi apa yang tidak layak menimpa Nabi. Itu semua dengan sebab pertolongan Allah. Jadi ibah dibersihkan, dimasukkan, ditutup, disikil pula. Jadi sikilnya itu pakai apa? Khatamun nubuwah. Jadi khatamun nubuwah itu disikil. Supaya apa? Supaya hati Nabi itu tidak lagi dimasuki apapun yang tidak layak, yang kadang pantas, yang kadang patut gitu. Wal muradu bil khatami huna alatun min nur. Jadi dua malaikat itu menyingkir hati Nabi dengan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu apa? Wal muradu bil khatami huna alatun min nur. Yang dikehendaki kata Syekh Nawawi dengan sigil khatamun nubuwah itu adalah sebuah alat yang terbuat dari cahaya. Jadi alatun min nur. Jadi khatamun nubuwah itu alatun min nur, alat dari cahaya. Wa kanat biyadil amina Jibril alaihi salam la yustata'u an-nadhur ilaiha min syiddati nuriha. Nah, sigilan dari cahaya itu dipegang oleh malaikat Jibril, kada akan bisa dilihat. Kenapa? Karena amat sangat cahayanya terang beneran. Senang gak ya kita? Ingat aja melihat matahari. Mun pas lihat jam 12 tertarangan itu kada kau melihat kita dengan mata telanjang. Kenapa? Kada kau saking cahayanya itu kuat. Nah begitu pula khatamun nubuwah itu sebuah alat dari cahaya, tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena amat sangat terang. Nah, jadi dengan itulah malaikat Jibril menyinggir hati Nabi. Wa sababu dzalikal khatmi ma jarat bihi al-'adatu min anna al-wi'a al-mumtali'a miskan yukhtamu 'alaihi li ajli siyanatihi. Kenapa malaikat Jibril menyinggir hati Nabi itu dengan khatamun nubuwah? Sebabnya itu memang pada zaman itu memang berlaku adat kebiasaan orang Arab. Apabila mereka memenuhkan suatu wadah dengan minyak misik, kemudian mereka tutup dengan penutup, setelah ditutup disigil. Supaya apa? Supaya isi di dalam itu masih apa? Terjaga, terpelihara. Jadi sigil itu melindungi isi dalam. Bahkan sampai wayah ini kita. Wayah ini kan minuman-minuman kemasan itu udah pakai ini. Cuman ini kita bersigil. Udah ditutup dengan tutup kemudian disikil lagi. Jadi sikil itu tuh menjaga isi dalam. Jadi kaitulah juga Nabi disikil hati Nabi itu dengan khatamun nubuwah, menjaga hati Nabi. Sama seperti pada zaman dahulu orang-orang Arab itu apabila mereka memasukkan minyak misik dalam sebuah wadah umpama botol, itu setelah ditutup kemudian disikil lagi. Sama kayak kita nukar baju kemasan apa kan? Mau sudah sigilnya rusaknya apa yang diterima? Kenapa? Kalau ada apa-apa yang masuk di dalamnya. Jadi itu maksudnya itu menyikil. Wa hadza lamma subbatil asrar wal hukmul ilahiyatu fi qalbihi sallallahu alaihi wasallam khatama 'alaiha al-amin bi tilkal alah hifdhan wa fi'nanan li qalbihi. Nah begitu pula ketika hati Nabi itu dituangkan dengan asrar, rahasia-rahasia, wal hikamul ilahiyah, dan dua hikmah-hikmah ketuhanan di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Jibril pun menyegel hati Nabi dengan alat yang terbuat dari nur, hifdzan wa mi'nanan li qalbi, untuk menjaga hati Nabi dan juga untuk menenangkan hati Nabi.
wa wazanahu ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farajaha sallallahu alaihi wasallam bi alfin min ummatihi al-ummatil khairiyah ay wa ghalabahum fir rujhan. Setelah disihir, kemudian Nabi itu ditimbang oleh dua malaikat. Hissan dua makna, baik secara perasaan atau secara maknanya ditimbang-timbang lah, dirasa-rasa ditimbang oleh dua malaikat. Farajaha sallallahu alaihi wasallam bi alfin min ummatihi al-ummatil khairiyah, maka Nabi pun mengungguli dari 1000 umat Nabi, umat yang istimewa. Jadi Nabi itu kalau ditimbang dengan umatnya, 1000 umat Nabi dikumpulkan, kemudian umat yang terpilih yang istimewa ditimbang dibandingkan dengan Nabi. Jadi dengan apa-apanya itu maksudnya lebih unggul Nabi lagi. Kalau kita istilah sekarang ini, orang-orang istimewa itu tuh orang-orang yang punya kecerdasan IQ di atas rata-rata. Seperti umpama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kadang kayak kita nak hafal tobok, kalau pernah cari mahapalihnya hafal. Imam Syafi'i itu mendengar kita hafal. Itu IQ-nya tuh kuat di atas rata-rata. Nabi ada pakai rata-rata lagi. Kalau ibarat itu kada masuk ukuran itu maksudnya paling kuat. Jadi Nabi ketika ditimbang dengan umat Nabi, 1000 orang dari umat Nabi terpilih semuanya. Ditimbang kawan Nabi, tetap Nabi masih unggul, masih mana. Wa qala Wahb bin Munabbih qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رؤيا. Jadi keunggulan Nabi itu banyak hal. Wahab bin Munabbih ini termasuk pemuka tabi'in, asal dari orang Persia, tapi hidup pada masa tabi'in, termasuk pemuka tabi'in. Jadi kata Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban. Aku telah membaca 71 kitab. Jadi bagi kita bukan kayak kita ini kitab dahulu. Wa wajadtu fi jami'iha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqlan. Dan aku dapati di dalam semua kitab itu menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling arjah, paling kuat, paling unggulnya manusia. Apanya? Akalnya. Wa afdaluhum ru'yan, dan paling utama pendapatnya. Jadi akal yang paling kuat itu kan beda sama mendingi Nabi. 1000 orang umat Nabi ini akalnya kuat dibandingkan orang akal Nabi surangan kada bandingnya. Wa fi riwayatin ukhra fawajadtu fi jami'iha anna Allah ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min badri dunya ila intidaiha min al-aqli fi janibi aqlihi sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati rablin min bainir rimah. Dalam satu riwayat juga disebutkan, kata Wahab bin Munabbih, aku membaca 71 kitab dan aku dapati di dalam 71 kitab itu semuanya ada keterangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada seluruh manusia, dari mulai dunia diciptakan sampai hancurnya dunia lainnya. Jadi akal yang Allah berikan kepada manusia itu, kalau dibandingkan dengan akal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa kahabbati rablin min bainir rimal, kecuali tidak ubahnya seperti sebutir pasir di antara tumpukan pasir.
Jadi sebutir pasir itu berumpama akal yang Allah anugerahkan kepada manusia dari semenjak dunia diciptakan sampai hari kiamat. Sementara akalnya Nabi seperti tumpukan pasir. Jadi kada ada lawannya. Jadi akalnya Nabi itu bukan main. Bukan ibarat bahasa sekarang di atas rata-rata tali kuat. Wa nasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi fi hali sibah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh besar dengan sifat-sifat kesempurnaan semenjak kecilnya. Jadi dari semenjak halus, dari semenjak kanak-kanak Nabi itu tumbuh besar sudah sifat kesempurnaan ada pada Nabi dari anak itu. Kalau cerita-cerita orang-orang dahulu kan banyak aja. Ada tentang asalnya ada karuan, rupanya dapat hidayah jadi wali apa jadi, cuman asalnya kada karuan. Nah, asalnya kada tahu tampuh, oh ya ini rajin ya. Tapi asalnya pun Nabi dari semenjak kecil itu sudah diikuti sifat-sifat yang sempurna dari anak-anak. وقد جمع صلى الله عليه وسلم الأمور الصالحة الحميدة والأفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة. Dan sungguh terkumpul di dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua hal-hal yang baik yang terpuji itu ada pada diri Nabi. Dan semua perbuatan-perbuatan yang benar terkumpul ada pada Nabi. Minal hilmi was sabri was syukri wal adl. Dari sifat tabah, sabar, syukur, adil, zuhud, tawadhu, rendah diri, iffah. Iffah ini terhormat, menjaga kehormatan. Waljud, pemurah, syaja'ah, pemberani, haya, pemalu, muru'ah, berwibawa. Semuanya sifat-sifat itu ada pada Nabi sejak kecil. Kayak apa tabahnya Nabi? Kalau diceritakan tabahnya Nabi, kan ada lihat bagaimana ketika Nabi berperang perang Uhud, ketika Nabi dikepung oleh musuh disebabkan tentara orang Muslim ketika itu melanggar perintah Nabi, melanggar wasiat Nabi. Ujian Nabi 50 orang di atas gunung pemanah, jangan kemana-mana. Kami di bawah berperang tak kayak apakah nak kalah karena kena kapungi nak mana rumun kau di atas jangan turun-turun. Rupanya ketika itu pas berperang orang yang di atas melihat rombongan Nabi bisanya kayak mana dah hampir-hampir menang berperang. Turun ke bawah. Ketika turun, Khalid bin Walid waktu itu belum Islam. Nah, Khalid bin Walid menduduki ulang tempat strategi pemanah di atas. Ibarat bawah di bawah hujan kecil. Habis tubal bukan yang lain. Hanya Nabi dengan beberapa sahabat lain yang masih di tempat dan dikelilingi oleh musuh. Berbagai macam serangan panah, tombak, belum lagi tawakan pakai batu macam. Tapi Nabi tidak akan mundur selangkah pun. Abad aja Nabi. Sampai patah gigi Nabi, sampai berdarah dari Nabi. Mundur katanya. Bahkan ketika itu sudah terkepung Nabi. Datanglah seorang kafir yang namanya Ubay bin Khalaf dengan menghunus pedang menyebut Nabi, nyarahkah, melawan? Kalau seandainya Nabi ketika itu menyerah, tetap mati juga dibunuh. Nabi kadang-kadang Nabi tetap melawan. Ketika Ubay bin Khalaf maju, sekali tebas langsung mati. Jadi Nabi itu pemberani. Kalau ibadah ini haram juga sedang Nabi itu haram. Jadi Ubay pada terkepung, Ubay bin Khalaf maju. Jadi sekali tebas langsung mati.
Maka sejarah menyebutkan seumur hidup Nabi cuma satu kali pernah membunuh, yaitu dalam keadaan terpaksa. Padahal Nabi buat berperang. Jadi mau Nabi berperang membunuh oleh ganda, paling melumpuhkan Nabi. Jadi membunuh itu karena terpaksa, karena sudah dikepung, sudah ditawarkan oleh musuh, menyerah kan? Melawan. Nabi tidak menyerah, tetap melawan. Jadi seumur hidup Nabi cuma sekali bunuh, itu pun dalam keadaan terpaksa. Tabah Nabi menghadapi, belum lagi kesabaran Nabi, belum lagi syukur Nabi sampai bengkak nangis, belum lagi keadilan Nabi, belum lagi zuhudnya Nabi, tawadhunya Nabi, iffahnya terhormat. Arti terhormat Nabi dari semenjak kecil sampai dewasa itu terhormat. Intinya semua sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terpuji itu ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan